Sudah tuh. 396 Dia cemburu. Amandamu menyunggingkan mulutnya dan tersenyum kaku, meskipun aku tahu bahwa tuanmu sangat kaya, tapi, aku tidak perlu kamu menghabiskan begitu banyak uang. Dia sudah tinggal beberapa waktu di tempat Ken Zoli, barang kebutuhan sehari-harinya tidak banyak, jika harus membelinya satu per satu maka membutuhkan uang yang tidak sedikit. Barang-barang itu masih bisa digunakan, kenapa harus dibuang? Ricky mau menatapnya dengan emosi yang tidak jelas, tidak memakai uangku. Kalau begitu kamu merasa nyaman memakai uang Ken Zoli, orang munafik yang mengambil keuntungan dalam kesempitan itu. Tuanmu, jangan membuat kesimpulan seperti itu sebelum kamu mengetahui kebenarannya, tindakanmu ini adalah serangan jahat kepada orang lain. Amandamu merasa Ricky Mo sudah terlalu percaya diri. Ken Zoli sama sekali tidak pernah menyinggungnya, apakah dia perlu bersikap seperti itu terhadap Ken Zoli? Atau, apakah pria sombong ini selalu bertindak berdasarkan suasana hatinya? Setelah Amandamu selesai bicara, dia tidak memberikan kesempatan bicara kepada Ricky Mo, dia menambahkan, juga, kamu tidak perlu peduli tentang masalah aku memakai uang siapa. Dia memang memakai uang Ken Zoli tapi dia selalu mencatatnya, termasuk biaya rumah sakit 3 tahun sebelumnya, dia mengumpulkan semua daftarnya. Dia mempunyai pertimbangan sendiri dengan semua yang dia lakukan. Wajah Ricky Mo menjadi marah setelah mendengar dia mengatakan ini. Wanita yang tidak tahu beda baik dan jahat. Untuk menghindari Ricky Mo mengatakan kata-kata yang lebih tidak enak didengar dari mulutnya, Amandamu tidak memberinya kesempatan untuknya berbicara. Begitu dia selesai, dia segera berjalan keluar. Terdengar suara marah Ricky Mo di belakang, Amandamu. Amandamu mengepalkan tinjunya dan diam-diam berteriak, "Victory," di dalam hati. Ketika sampai di luar, Amandamu dan Ken Zoli memberikan gambaran singkat tentang situasi tersebut. Ken Zoli tersenyum dan berkata kepadanya, "Tidak apa-apa, aku akan menyimpan barang-barangmu." Tapi, secara kebetulan kata-kata ini terdengar oleh Ricky Mo yang berjalan keluar dari dalam. Dia langsung menghampirinya dan menatap Amandamu tanpa ekspresi, "Bukankah kamu mau pulang ambil barang?" "Ya, bukankah barusan dia mengatakan tidak perlu mengambilnya?" Ricky Mo terlihat tidak sabar dan mendesaknya, "Kamu masih belum cepat pergi." Amandamu tanpa sadar ikut pergi dengannya. Dia berjalan 2 langkah dan berbalik melihat Ken Zoli. Ken Zoli tersenyum padanya dan mengikutinya. Amandamu berdiri di aula rumah Ken Zoli, dia melihat Ricky Mo menyuruh anak buahnya masuk membantu Amandamu memindahkan barang. Perusahaanmu adalah perusahaan multinasional yang begitu besar, apakah Ricky Mo tidak sibuk? Mungkinkah perusahaanmu akan bangkrut? Amandamu sudah mengatakan bahwa tidak ada barang lagi, tapi Ricky Mo masih tetap menyuruh orangnya membantu Amandamu memindahkan barang. Melihat sekelompok bawahannya yang berdiri di dalam ruangan tanpa tahu harus melakukan apa, Amandamu tidak sabar lagi dan berkata, "Aku sendiri saja, itu semua barang pribadi." Ini juga tidak bisa menyalahkan mereka karena dia benar-benar tidak banyak barang. Ricky Mo berdiri di pintu masuk dan meliriknya, sangat jelas bahwa ruangan ini hanya ada jejak Amandamu yang tinggal di sini. Dia bertanya, "Di mana Ken Zoli tinggal?" Amandamu sedang merapikan barang-barangnya dan berkata, "Dia tinggal di dalam kamarnya sendiri." Ricky Mo merenung sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Amandamu membereskan barang-barangnya dan keluar, dia ditarik oleh tangan Ricky Mo yang menarik koper dan langsung menuju lift. Amandamu bertanya kepada Ricky Mo, "Bukankah tinggal di seberang?" Ricky Mo meliriknya dan berkata dengan santai, "Terlalu kecil, tidak muat." Amandamu mengatupkan bibirnya dan tidak berbicara. Area perumahan ini adalah bangunan duplikat dan tidak kecil sama sekali. Dan Ricky Mo pindah ke sini dan sekarang harus pindah lagi. Mungkin beginilah orang kaya. Akhirnya mobil berhenti di sebuah villa. Amandamu berdiri di pintu villa, dia akhirnya mengerti mengapa Ricky Mo mengatakan rumah di komplek itu terlalu kecil untuk ditinggali. Villa taman berlantai 4, memiliki halaman yang luas, pembantu dan pengawal yang sangat banyak. Ketika baru sampai di pintu masuk, pembantu dan pengawal berdiri rapi di kedua sisi dan membungkuk, "Tuan muda." Amandamu berjalan di belakang Ricky Mo sambil menunduk. Mereka berdua masih belum sampai di aula, sebuah bola kecil berlari keluar dari dalam. Ricky Mo berjalan di depan Amandamu,
ketika dia melihat bola kecil itu meluncur keluar, dia menghentikan langkahnya, dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Hanya saja bola kecil itu langsung berlari ke sampingnya dan segera jatuh ke dalam pelukan Amanda Mu. Bibimu. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan memanggilnya dengan suara khas anak-anak. Joanna Mo sangat antusias setiap kali bertemu dengannya, Amanda Mu juga merasa sangat senang setiap kali bertemu dengannya. Kali ini, dia merasa sedih dan ingin menangis. Joanna. Amanda Mu memeluknya dengan erat dan matanya memerah. Bagaimana dia harus memberitahu Joanna, dia bukan bibimu, dia adalah ibu. Ricky Mo menarik tangannya dan berbalik dengan wajah yang marah, dia melihat Amanda Mu mengendong Joanna Mo dengan mata memerah yang hampir menangis. Dia sedikit mengangkat alisnya, ada seorang pembantu di samping yang ingin menghampirinya tapi dihentikan oleh tatapan matanya. Setelah beberapa saat, Joanna Mo yang berkata duluan, terlalu kencang. Ketika Amanda Mu mendengarnya, dia segera melepaskan Joanna Mo. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya dan mengendong Joanna Mo. Dia tanpa sengaja menoleh dan melihat Ricky Mo sedang menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Ricky Mo. Ketika Joanna Mo melihatnya, dia mengulurkan kedua tangan kecil dan gemuk untuk meminta Ricky Mo menggendongnya. Ricky Mo teringat bahwa Joanna Mo langsung berlari ke arah Amanda Mu tadi, maka dia langsung berbalik dan berjalan ke dalam. Joanna Mo mengedipkan matanya, dia mengerutkan alis kecilnya dan memandang Amanda Mu dengan ragu, apakah dia marah? Amanda Mu tertawa melihat tampangnya yang lucu, dia tidak marah, dia cemburu, makan cuka. Barusan Amanda Mu berjalan di belakang Ricky Mo, maka dia memperhatikan reaksi Ricky Mo itu, hanya saja dia baru menanggapinya. Joanna Mo mengerutkan hidungnya dan mukanya mencibir, kenapa makan cuka artinya cemburu, rasanya asam. Amanda Mu setuju dengannya, iya, cuka rasanya asam. Dia berbicara dengan Joanna Mo sambil berjalan masuk mengendongnya. Joanna Mo adalah anak yang suka bicara, jadi dia tidak akan berhenti ketika mulai bicara. Amanda Mu mendengarkannya dengan sabar, dia menemukan bahwa kemampuan bahasa Joanna Mo sangat kuat dan kosakatanya juga banyak. Pada saat ini, seorang pembantu berjalan menghampiri Amanda Mu dan berkata dengan hormat, Nona Mu, Tuan Muda menyuruhku membawamu ke kamar. Amanda Mu sedikit mengangguk, terima kasih. Pembantu membawa Amanda Mu ke lantai 2, dia mendorong pintu kamar dan mempersilakan dia masuk, di sini, silakan. Amanda Mu melihatnya sekilas, wajahnya sedikit terkejut, apakah ini kamarku? Pembantu itu tersenyum, iya, kamu lihat dulu masih memerlukan apa lagi, kamu bisa memberitahukan kepada kami kapan saja. Pembantu itu pergi setelah selesai mengatakannya. Amanda Mu membawa Joanna Mo masuk ke dalam kamar. Kamar tidurnya sangat besar dengan jendela setinggi langit-langit, ada balkon, juga ada ruang ganti kecil. 397 kalian mau berciuman. Amanda Mu hanya sekilas melihat sekeliling ruangan dan dia langsung duduk di atas tempat tidur. Joanna Mo melepaskan sepatunya, memanjat ke tempat tidur dan duduk berdampingan bersama Amanda Mu. Sebelumnya Amanda Mu sudah merasa bahwa Joanna Mo sangat lucu, apalagi sekarang dia sudah tahu bahwa Joanna Mo adalah putrinya, dia merasa dia benar-benar lucu sekali. Amanda Mu mengelus kepalanya, menunduk dan menciumnya. Mata Joanna Mo melotot, dia berdiri dan mencium wajah Amanda Mu. Setelah dia selesai menciumnya, dia tertawa terbahak-bahak, mungkin dia merasa sangat menyenangkan. Amanda Mu menciumnya lagi dan Joanna Mo merangkak ke badannya. Mereka berdua bergulingan di atas tempat tidur, Joanna Mo tertawa terkikik karena dikelitiki oleh Amanda Mu. Ketika Joanna Mo sudah lelah bermain, Amanda Mu memegang tangan kecilnya dan berbaring. Amanda Mu bangun ketika dia merasa ada yang melihatnya dan dia melihat Ricky Mo yang berdiri di pintu masuk entah sejak kapan. Amanda Mu bangun dan menarik Joanna Mo bangun dan berkata dengan hangat, ayah sudah datang. Ayah. Joanna Mo memanggilnya dengan semangat, lalu dia berguling dan turun dari tempat tidur dan berlari memeluk kaki Ricky Mo. Badan Joanna Mo sangat kecil, dia memeluk kaki Ricky Mo dan dia terlihat seperti mainan kecil, pemandangannya sangat harmonis dan hangat. Ricky Mo menunduk dan melihat Joanna Mo melihatnya, dia membungkuk dan mengendongnya. Joanna Mo memeluk lehernya dan mengendus di badannya. Ricky Mo mengernyitkan alisnya, apa yang kamu cium? Tidak ada bau asam, Joanna Mo berkata bingung.
Ricky Mo duduk sambil mengendongnya dan bertanya dengan sabar, apa yang asam? Amanda Mu sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh Joanna Mo, dia buru-buru menghentikannya. Kamu makan cuka maka akan berbau asam. Joanna. Tapi dia terlambat selangkah dari Joanna Mo. Setelah Joanna selesai bicara, dia juga berkata, bibimu mengatakan bahwa kamu makan cuka cemburu. Amanda Mu. Ricky Mo melirik Amanda Mu penuh arti, sulit menebak suasana hatinya saat ini. Amanda Mu merapikan pakaiannya dan duduk tegak di tempat tidur tetapi dia tidak melihat Ricky Mo. Pada detik berikutnya, dia mendengar suara Ricky Mo, bukan bibi tapi ibu. Ibu. Joanna Mo cemberut, dia menarik dasi Ricky Mo dan nada bicaranya membantahnya dengan serius, bibi bukan ibu. Kata-katanya membuat Ricky Mo dan Amanda Mu terkejut. Meskipun Joanna Mo baru berusia 3 tahun lebih, tetapi tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Dia sudah punya pemikirannya sendiri. Untuk memintanya menerima identitas baru Amanda Mu, maka membutuhkan waktu dan metode yang tepat. Tidak bisa buru-buru. Suasana hati Amanda Mu segera menjadi tenang setelah merasa sedih sejenak. Jika dia mati 3 tahun yang lalu, jangankan menyuruh Joanna Mo memanggilnya ibu, dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Joanna Mo. Selain itu, dalam 3 tahun ini yang ada di samping Joanna Mo hanya ada Ricky Mo dan Magi Su, dia dan Joanna Mo baru saling kenal dan mereka mau dia memanggilnya ibu, ini juga terlalu tamak. Amanda Mo berdiri dan berjalan menghampirinya, apa yang ingin Joanna makan malam ini? Aku akan masak untukmu. Setelah sibuk seharian, sekarang sudah hampir jam makan malam. Ricky Mo mengendong Joanna Mo dan duduk di atas sofa tunggal, ketika Amanda Mo menghampirinya, dia berjongkok di sisi sofa dan pandangan matanya sejajar dengan Ricky Mo. Joanna Mo bersandar di dada Ricky Mo dan berkata, makan daging. Amanda Mo mengelus wajahnya, baik. Setelah berkata, dia tidak bisa tidak mencium wajahnya. Setelah mencium Joanna Mo, dia mengangkat kepalanya dan kebetulan bertatapan dengan mata hitam Ricky Mo. Matanya hitam seperti tinta, matanya bergetar, seolah-olah bisa menyedot orang masuk ke dalam. Amanda Mu tertegun. Mereka berdua saling berpandangan dalam jarak yang dekat, dia bahkan merasa wajah Ricky Mo semakin dekat, sampai ketika napas Ricky Mo mengenai wajahnya. Apakah kalian mau berciuman? Suara Joanna Mo membuat mereka menarik pikiran mereka. Amanda Mu tampaknya langsung sadar dan segera mundur. Dia berdiri dan buru-buru berkata, aku turun dan akan lihat apa yang bisa dimasak untuk Joanna. Setelah Amanda Mu selesai mengatakannya, dia berdiri dan langsung buru-buru pergi. Joanna menggosok jarinya dan memutarkan kepalanya untuk melihat Ricky Mo. Dia melihat raut wajah Ricky Mo tidak enak dilihat sambil menatapnya. Joanna Mo menyusutkan lehernya dan duduk dengan baik, suaranya terdengar patuh, ayah. Ya, Ricky Mo tidak berbicara dan menjawabnya dengan kesal. Joanna Mo memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia sudah memastikan bahwa Ricky Mo tidak marah, dia baru berkata sambil tersenyum, ayah dan bibimu tadi berciuman ya. Ricky Mo memelototi Joanna Mo, tidak. Joanna Mo bertindak lebay sambil menutup mulutnya dengan satu tangan dan tangan lainnya menunjuk ke arah Ricky Mo, ada. Sepertinya kesabaran Ricky Mo sudah habis, dia menarik kerah bajunya untuk mengangkatnya dan berkata, bukankah tidak kena? Oh. Joanna Mo berada di belakangnya, dia segera melupakan masalah itu. Ricky Mo tinggi dan kakinya panjang dan dia sengaja berjalan dengan cepat. Joanna Mo mengikutinya di belakang, tangganya sedikit tinggi dan dia merasa sedikit takut, dia memegang pegangan tangga, dia melihat ke bawah dan turun selangkah demi selangkah dari tangga. Dia melihat Ricky Mo sudah berjalan ke arah aula, dia melipat tangan kecilnya dan berkata dengan marah, Ricky Mo, gendong. Ricky Mo berbalik melihatnya dan berkata, jalan milik sendiri maka jalan sendiri. Joanna Mo mana mengeri maksud, jalan milik sendiri, dia hanya tahu Ricky Mo menyuruhnya jalan sendiri. Wajahnya cemberut, dia melihat ke belakang tangga dan kemudian melihat ke depan tangga lagi dan turun dari tangga. Di tengah jalan ada pembantu yang ingin mengendongnya turun, dia menarik tangan kecilnya dan menggelengkan kepala, aku tidak mau digendong, aku akan jalan sendiri. Ricky Mo langsung berjalan ke dapur. Dia sudah membeli villa ini 1 atau 2 tahun yang lalu, alasan utamanya karena dia tidak suka tinggal di kediaman Mo, setiap kali dia di sana, dia merasa tidak nyaman.
Beberapa waktu dulu, dia pindah dan tinggal di sebelah Kenzo Lee karena dia merasa penasaran dengan Amanda Mu. Villa ini terlalu besar, bahkan jika dia dan Joanna tinggal di sini juga akan merasa kosong. Akhirnya berguna juga sekarang. Dia berjalan dan berhenti di pintu masuk dapur dan dia tidak masuk ke dalam. Amanda Mu membelakanginya, tangannya memegang dua kotak daging. Dia seolah-olah sedang membedakan kedua jenis daging itu dan terlihat sangat serius. Rambut panjangnya dikuncir kuda dengan rapi ke belakang, lengan bajunya tergulung yang memperlihatkan lengannya yang kurus. Dia meletakkan salah satu kotak daging kembali, dia kemudian mencari sesuatu di loker, lengannya terangkat di atas kepalanya, kain bajunya tertarik ketat, lingkar pinggangnya terlihat ramping. Dan membuat orang terpesona. Mata Rikimo muram dan mengulurkan tangannya untuk menekan dadanya kirinya. Pada saat ini, terdengar suara Joanna Mo dari belakang. Ayah! Rikimo berbok dan melihat Joanna Mo menghampirinya dengan semangat, ayah, aku turun sendiri. Amanda Mu mendengarnya dan berbalik, pandangannya jatuh pada Joanna Mo dan terlihat senyum di matanya. 398 yang ingin kamu lihat. Amanda Mu bertanya kepada Joanna Mo, kamu turun dari mana? Turun dari lantai atas. Amanda Mu barusan juga melihat tangga villa itu tinggi dan panjang, ketika dia mendengar kata-kata Joanna Mo, dia berbalik melihat Rikimo. Rikimo melihat Amanda Mu menatapnya seperti ingin mengkritiknya, dia mengerutkan alisnya dan dia menyodorkan sebuah permen kepada Joanna yang tidak tahu dia ambil dari mana. Lalu, dia berkata dengan ringan, hadiah. Joanna mengambil permen itu dengan senang, dia mencoba membukanya tapi tidak berhasil, dia mengembalikannya ke tangan Rikimo dan berkata dengan manis, ayah bantu aku buka. Rikimo membuka bungkus permennya dan memberikannya kepada Joanna Mo. Joanna Mo makan permennya dan pergi dengan wajah yang puas. Karena Joanna Mo telah menemukannya, Rikimo berjalan santai masuk ke dapur dan bertanya kepada Amanda Mu, apakah kamu bisa memasak dulu? Amanda Mu meliriknya dan nada bicaranya dingin, tidak tahu. Dia sudah hilang ingatan, bagaimana dia bisa ingat masa lalunya? Rikimo tersedak karena jawabannya. Amanda Mu berpikir sejenak dan bertanya kepadanya, apakah kamu sama sekali tidak ingat apa-apa? Bagaimana menurutmu, ketika mengungkit masalah ini, raut wajah Rikimo menjadi tidak enak dilihat dan terlihat suram. Tapi, anehnya Amanda Mu tidak merasa takut, sebaliknya dia merasa seperti merasakan penderitaan yang sama. Amanda Mu memotong sayuran sambil berkata, aku mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu, kamu juga hilang ingatan 3 tahun yang lalu apakah kita mengalami kecelakaan yang sama? Identitas Kenzo Lee sebagai tunangan adalah palsu. Hal-hal yang dia katakan kepadanya dulu harus disingkirkan. Rikimo tidak yakin, periksa saja maka akan ketahuan. Amanda Mu menghentikan gerakannya dan menatapnya. Rikimo memiliki kekayaan yang banyak, meskipun sudah lewat 3 tahun maka dia tetap dengan mudah bisa memeriksa masalah ini. Benar apa yang dikatakan oleh Kenzo Lee, jika dia menyetujui persyaratan Rikimo maka dia sebenarnya mendapatkan keuntungannya lebih banyak daripada kerugian. Dia bisa menemani Joanna Mo juga bisa mengetahui masa lalunya. Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa lagi. Rikimo sendiri punya pertimbangan dengan masalah ini, tidak perlu dia yang mengatakannya. Rikimo sepertinya merasa menarik dan tinggal di dapur melihatnya memasak. Amanda Mu hampir menabraknya ketika dia mengambil piring, dia berkata dengan kesal, kamu jangan menghalangiku di sini. Rikimo melipat kedua lengannya, ini rumahku, maka aku bisa berada di manapun tempat yang aku suka. Nada bicara yang tidak masuk akal. Amanda Mu tidak mempedulikannya. 1 jam kemudian, Amanda Mu selesai memasak. Ketika diletakkan di meja makan, Rikimo menemukan di 3 atau 4 piring makanannya terlihat sangat lucu. Dia tidak meragukan bahwa ini semua adalah makanan untuk Joanna Mo. Sisanya adalah 2 sayur dan 1 sup, sepertinya itu adalah makanan untuknya dan Amanda Mu. Rikimo meletakkan sumpitnya ke samping, Amanda Mu. Ya. Amanda Mu menjawabnya secara asal dan mengambilkan makanan untuk Joanna Mo sambil tersenyum, lihat ini, apakah enak atau tidak, ini adalah kelinci kecil, benar kan? Rikimo menekan alisnya dan suaranya terdengar sedikit marah, di dalam kulkas tidak ada bahan atau kamu pikir bahwa aku akan bangkrut? Apakah hanya makan 2 jenis makanan? Amanda Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin makan maka minta pembantu masakan, aku tidak memaksamu untuk memakannya.
Ketika Ricky Mo mendengarnya, alisnya berkerut. Ketika dia belum berbicara, seorang pembantu datang dan berbicara dengan pelan, asisten Donnie sudah datang. Ricky Mo melirik Amanda Mu dan keluar sambil mendengus dingin. Setelah dia pergi, Amanda Mu baru mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Sepertinya pria ini tidak terlalu menakutkan. Di ruang kerja, Donnie membawa orang sambil membawa setumpuk dokumen dan menunggu Ricky Mo datang. Ricky Mo datang, dia tertegun ketika melihat tumpukan dokumen itu. Sebelumnya dia memerintahkan kepada Donnie untuk mencari berita tentang dirinya bahkan berita tentang Amanda Mu yang dulu. Tapi tidak diduga bahwa informasinya begitu banyak sekali. Ricky Mo mengetuk dokumen itu 2 kali dan berkata, apakah semuanya ada di sini? Donnie berkata dengan hormat, ini adalah bagian yang sangat penting, jika Tuan Muda menginginkan yang lebih detail, mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk merapikannya. Ricky Mo membalik 2 halaman dan berkata, aku tahu. Setelah Donnie pergi, Ricky Mo mulai melihat dokumennya di dalam ruang kerja. Hal-hal di atas tidak dapat dipercaya, ini sama seperti melihat masalah orang lain. Apakah dia kurang kerjaan? Dia menipu Amanda Mu dengan berpura-pura menjadi adik sepupunya. Juga, Amanda Mu ini benar-benar kurang kerjaan, dia pura-pura menjadi jelek. Dia juga tidak begitu cantik jika tidak pura-pura jadi jelek, iya, dia hanya terlihat sedikit lebih enak dilihat dari wanita lain saja. Begitu mulai melihatnya, Ricky Mo tidak keluar dari ruang kerjanya. Ruang makan di lantai bawah. Joanna Mo sudah selesai makan dan pergi main, Ricky Mo masih belum turun juga, Amanda Mu merasa sedikit cemas. Apakah Ricky Mo benar-benar tidak turun makan? Apakah dia sedang marah? Amanda Mu menanyai seorang pembantu, di mana Ricky Mo? Pembantu berkata dengan hormat, Tuan Muda ada di ruang kerja. Amanda Mu ragu seketika, akhirnya dia memutuskan pergi ke atas untuk menemui Ricky Mo. Dia berjalan ke pintu masuk ruang kerja dan mengetuknya. Setelah beberapa lama, terdengar suara serak seorang pria, ada apa? Amanda Mu berkata, ini aku. Saat berikutnya, terdengar suara langkah kaki dari dalam ruangan, kemudian pintu dibuka dari dalam. Ricky Mo berdiri di depan pintu dan sepertinya dia tidak ingin membiarkannya masuk, dia bertanya dengan datar, ada apa? Amanda Mu bertanya penuh rasa ingin tahu, apakah kamu tidak makan? Ricky Mo tampaknya berpikir sejenak dan berkata, masakan aku semangkok mie daging sapi. Mie daging sapi, apakah dia sedang memerintahkannya untuk memasakkan mie untuknya? Dia seperti terpikir sesuatu, Ricky Mo menambahkan, pedas sedikit. Setelah dia selesai mengatakannya, dia memberi isyarat kepada Amanda Mu untuk turun dengan dagunya. Amanda Mu tanpa sadar berbalik dan ingin turun, dia tiba-tiba berbalik, Ricky Mo, kamu anggap aku siapa? Aku memasak untuk Joanna karena aku senang melakukannya, mengapa aku harus masak untukmu? Bukankah sebelumnya kamu memintaku untuk memeriksa masa lalu? Apakah kamu ingin melihatnya? Ricky Mo mundur sedikit ke samping, Amanda Mu melihat setumpuk dokumen yang ada di ruang kerja. Amanda Mu bertanya, apa itu? Ricky Mo menyunggingkan mulutnya, di dalam senyumnya terlihat sedikit maksud jahat, sesuatu yang kamu ingin lihat. Amanda Mu menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi ke dapur untuk memasakkan semangkok mie untuk Ricky Mo. Tidak disangka orang sedingin Ricky Mo suka pedas. Amanda Mu ingin memotong cabai rawit pedas ke dalam mangkoknya, tapi dia tidak jadi melakukannya. Dia membawakan minyak ke atas dan meletakkan ke depan Ricky Mo dengan tidak ikhlas, miemu. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, dia duduk di samping memakan minyak. Tapi, dia hanya makan sesuap dan membeku. Ini adalah rasa yang familiar. Dia tidak bisa tidak menoleh ke arah Amanda Mu. Amanda Mu baru saja membalik dokumen itu, dia melihat isi halaman pertama dan melihat ke arah Ricky Mo, kekanak-kanakan. 399 tidak bisa melawan Ricky Mo. Ricky Mo mengerutkan kening dan melihatnya, apa yang kamu katakan? Dalam suara yang datar terdengar ancaman. Ekspresi Amanda Mu membeku, dia mengatupkan mulutnya sambil menunduk dan melanjutkan membaca informasi selanjutnya. Di dalam dokumen ini tercatat semua masa lalunya bersama Ricky Mo. Tapi dia sama sekali tidak mengingatnya, dia seperti melihat orang lain ketika melihat informasi ini, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dia sambil melihat sambil diam-diam melirik Ricky Mo.
Itu hanya semangkok mie daging sapi saja, tapi Ricky Mo memakannya seperti hidangan mewah dan terlihat sangat menyenangkan. Selain emosinya yang tidak baik, Ricky Mo juga tidak memiliki kelebihan apa-apa lagi. Sulit membayangkan bahwa dia dan Ricky Mo sebelumnya sudah melewati begitu banyak hal. Amanda Mu tiba-tiba teringat Siska Mu. Siska Mu pernah menyebutkan sebuah nama, Peter Si. Jika Amanda Mu menghubungi Siska Mu dan masalah yang berkaitan dengan Peter Si, maka seharusnya itu adalah masalah 3 tahun yang lalu. Jadi, dia langsung membalik dari data yang paling bawah. Kemudian, Amanda Mu melihat masalah ledakan yang terjadi di pulau kecil 3 tahun yang lalu. Tapi datanya hanya ada sekilas informasi saja. Di data itu hanya mengatakan bahwa Peter Si memasang bom di pulau kecil itu, dia ingin membunuh Amanda Mu dan Ricky Mo, adapun mengapa dia memasang bom dan mengapa dia dan Ricky Mo ada di pulau kecil itu, tidak dijelaskan secara rinci. Amanda Mu melihatnya secara acak, dia sekarang masih belum tahu identitas Peter Si dan dia bertanya kepada Ricky Mo, Peter Si dan kamu ada hubungan apa? Saat ini, Ricky Mo sudah selesai memakan mie-nya, dia menyeka mulutnya pelan-pelan. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan berkata, dia adalah putra bibiku. Kalau begitu, Peter Si adalah kakak sepupumu. Amanda Mu berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia mati dalam kecelakaan itu? Ricky Mo tidak menjawabnya karena dia merasa pertanyaannya ini terlalu bodoh. Sebenarnya apa yang ingin ditanyakan oleh Amanda Mu adalah apa hubungan kematian Peter Si dengan Siska Mu. Amanda Mu berpikir sejenak, dia bertanya dengan cara lain, apakah kakak sepupumu dan kakakku yang seayah lain ibu adalah sepasang kekasih? Ricky Mo tidak berbicara, tetapi dia berjalan ke arahnya. Dia menyodorkan 2 lembar informasi kepadanya. Di atasnya tercatat kehidupan Peter Si dan alasan mengapa dia bersama dengan Siska Mu. Namun, setelah melalui pertimbangan yang cermat, Donnie menyembunyikan sebagian asal-usul Peter Si. Dengan begini, sepertinya Amanda Mu mengerti sedikit, mengapa si kamu begitu membencinya. Namun, juga tidak mungkin karena kejadian ini, sepertinya kebencian itu terkumpul dalam waktu yang lama. Amanda Mu melihat ketebalan data itu dan bertanya, apakah kamu sudah selesai melihat semua ini? Ya, Ricky Mo menanggapinya, terlihat kilasan matanya yang penuh wawasan. Setelah dia selesai mengatakannya, tangannya menekan data itu sambil menatap Amanda Mu. Amanda Mu menanyakan ini karena dia ingin membawa data-data ini kembali dan membacanya pelan-pelan. Tapi terlihat jelas, Ricky Mo memberitahunya dengan perilakunya bahwa dia tidak akan membiarkannya membawanya. Meskipun jika dia mau membawanya maka dia tidak akan semudah itu memberikan kepadanya. Amanda Mu memandangnya dengan serius, dia berkata dengan nada negosiasi, kamu sudah selesai melihatnya, apakah kamu bisa membiarkanku membawanya? Pada saat ini, Ricky Mo mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali, besok siang makan apa? Amanda Mu tertegun sejenak dan segera bereaksi, apa yang ingin kamu makan? Hatinya merasa terkejut, Ricky Mo bahkan mengancamnya dengan masalah sekecil ini. Tapi bukankah karena dia hanya memasak 2 masakan tadi dan dia masih dendam sampai sekarang? Benar-benar pria yang tidak mau rugi. Ini membuat Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo tidak hanya terlihat dingin dan tidak masuk akal, sebenarnya dia adalah orang yang pendendam. Amanda Mu merasa jawabannya mungkin sudah membuat Ricky Mo puas. Tapi tidak diduga Ricky Mo terus bertanya, bagaimana dengan lusa? Amanda Mu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kesal, asalkan aku masih tinggal di sini, maka aku akan berusaha memasakkan apa yang ingin kamu makan. Wajah Ricky Mo terlihat puas, dia melepaskan tangan Yanak menekan data-data itu, dia mengangkat kelopak matanya dan berkata, bawalah. Amanda Mu menyadari bahwa dia tidak bisa melawan Ricky Mo. Karena dia sudah membayarnya, maka Amanda Mu juga tidak perlu sungkan lagi, dia langsung membawa semua tumpukan informasi itu. Ketika dia keluar, dia tidak lupa mengangkat kakinya untuk menutup pintunya. Ricky Mo mengeluarkan data dari sebelahnya dan mengambil amplop data rahasia. Data rahasia ini juga dibawakan oleh Donnie sebelumnya, tapi tidak disatukan dengan data-data itu dan menggambarkan bahwa data ini sangat penting. Segelnya masih belum dibuka. Ricky Mo menatap amplop itu sejenak, lalu merobeknya secara perlahan. Beberapa informasi yang ada di dalam terlihat sudah lama. Ricky Mo melihatnya dan pandangan matanya yang dingin menjadi lebih dingin lagi. Apa yang dikatakan oleh Stevie Mo pada waktu itu?
Ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan, ayahnya menjadi cacat karena sebuah kecelakaan, kakeknya menjadi pikun karena sebuah kecelakaan. Ah! Ricky Mo menggenggam tangannya dengan kencang, dia melempar semua itu ke lantai, ada banyak cahaya dan bayangan di dalam otaknya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dadanya. Rasa sakit mengalir di seluruh tubuhnya dan kepalanya terasa hampir pecah karena sakit. Ricky Mo tersandung dan badannya jatuh ke lantai. Otaknya mendengar suara bergema, ada suara dan gambar yang tidak terhitung jumlahnya. Apakah dia benar-benar akan melupakan semua masalah sebelumnya? Jangan khawatir. Dr. Lee, asalkan kamu bisa melakukannya maka bayarannya bukan masalah. Aku tidak kekurangan uang. Gambar berubah dengan cepat. Tidak berguna, aku sudah menguburkan bom di bawah seluruh lapangan golf ini, kita akan pergi mencari Katarina bersama. Rawat Joanna dengan baik, jangan pedulikan aku. Ricky Mo merasa seperti dimasukkan sesuatu ke dalam otaknya dan itu sudah penuh sampai hampir meledak. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba untuk berdiri, tapi dia tidak bertenaga. Tiba-tiba, pintu didorong, sesosok tubuh yang ramping bergegas masuk. Ricky Mo. Ada apa denganmu? Amanda Mu terpikir bahwa mangkok yang ada di ruang kerja Ricky Mo belum dikeluarkan, dia terpikir bahwa dia tidak tahu akan tinggal berapa lama lagi dengan Ricky Mo, jadi dia bersiap datang membantunya membersihkannya. Tapi begitu pintu dibuka, dia melihat ruangan sangat kacau dan Ricky Mo jatuh ke bawah penuh keringat. Amanda Mu pergi memapah Ricky Mo, tapi badannya sangat besar, Amanda Mu sama sekali tidak bisa menahannya, lebih baik duduk di lantai dan mengangkat kepala Ricky Mo. Ricky Mo. Rambut Ricky Mo sudah basah oleh keringat, dia menyipitkan matanya sambil menarik tangan Amanda Mu. Siapa kamu? Amanda Mu berkata dengan cemas, aku adalah Amanda Mu, ada apa denganmu? 400 sayangnya, aku bukan orang normal. Ricky Mo tidak menanggapi Amanda Mu lagi, ekspresinya terlihat sangat menderita, dia hanya memegang tangan Amanda Mu dengan erat. Seolah-olah dengan berbuat seperti itu bisa mengurangi penderitaannya. Ketika Amanda Mu melihatnya, dia berteriak, Ricky Mo. Ketika dia pergi tadi, Ricky Mo masih baik-baik saja, kenapa sekarang dia menjadi seperti ini? Ricky Mo masih tidak berbicara, napasnya sangat berat, seperti berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Kamu lepaskan aku dulu, aku harus mencari orang untuk membawamu ke rumah sakit. Amanda Mu tidak bisa melepaskan tangannya dari Ricky Mo dan dirinya malah penuh keringat. Wajah Ricky Mo sangat pucat dan terlihat lemah, tidak tahu dia mendapatkan kekuatan dari mana untuk menggenggam tangannya sekuat itu. Amanda Mu tidak menyerah dan menggunakan tangan satunya lagi untuk menepuknya. Hei! Ricky Mo. Tidak diduga, Ricky Mo memegang tangan satunya lagi. Dia perlahan-lahan membuka kelopak matanya dan berkata, terlalu berisik. Amanda Mu memelototinya dengan marah. Kedua tangannya digenggam oleh Ricky Mo, setengah dari tubuhnya memangku Ricky Mo, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia tidak membawa ponselnya, di luar pintu juga tidak ada pembantu yang lewat. Sejak masuk hari ini, dia tidak melihat ada pembantu di lantai kedua, jika dia tidak salah menebaknya, daerah pribadi Ricky Mo terlalu ketat, biasanya dia tidak membiarkan pembantu naik ke lantai atas. Jika tidak, dia tidak akan datang kembali untuk membantunya membereskan piringnya. Amanda Mu berteriak keluar pintu, apakah ada orang? Ricky Mo pingsan, tuan muda kalian pingsan. Ketika dia baru masuk tadi, dia tidak sempat menutup pintu karena dia melihat kondisi Ricky Mo yang seperti ini. Pembantu yang ada di bawah seharusnya bisa mendengar suaranya kan? Amanda Mu tidak melihat ada pembantu yang datang, tapi dia mendengar suara lemah Ricky Mo tapi jelas, jika kamu berisik lagi, aku akan melemparmu keluar. Amanda Mu melihat ke bawah, dia mengangkat kedua tangannya yang dipegang oleh Ricky Mo dan berkata dengan kesal, masalahnya adalah kamu harus melepaskan tanganku dulu. Pada detik berikutnya, Ricky Mo melepaskan pegangan tangannya. Begitu tangannya dilepaskan, Amanda Mu bersiap berdiri. Tapi karena dia berlutut di lantai tadi dan Ricky Mo bersandar di pangkuannya, sekarang kakinya kesemutan. Dia mencoba untuk berdiri dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk di lantai sambil meluruskan kakinya perlahan-lahan, ketika kakinya sudah agak baikan dia baru berdiri lagi. Ricky Mo jauh lebih mudah bergerak dibandingkan dengannya. Setelah dia melepaskan Amanda Mu, dia bangun sambil menopang di lantai dan berubah menjadi tuan muda dingin seperti biasanya lagi, dahinya penuh keringat sehingga menambah kedinginan yang ada dalam dirinya.
Dia menatap Amandamu dan berkata, kamu sudah boleh pergi. Amandamu mengatupkan bibirnya dan melihatnya sambil mengernyitkan alisnya, Tuan Mo, jika kamu orang normal, setidaknya kamu mengucapkan terima kasih kepadaku sekarang. Ricky Mo menyunggingkan mulutnya, tidak terlihat senyum di wajahnya, nadanya terdengar dingin, sayangnya, aku bukan orang normal. Amandamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Benar-benar semakin tidak bisa dimengerti, kenapa dirinya sendiri bisa bersama pria seperti ini dulu. Benar-benar pria yang tidak sopan dan sombong. Amandamu terlalu malas untuk berdebat dengannya lagi, dia berdiri dengan susah payah, kakinya masih sedikit kesemutan, dia memegang lututnya untuk menstabilkannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berada di udara dan digendong orang. Amandamu digendong olehnya tanpa persiapan, dia berseru kaget dan tanpa sadar tangannya memeluk leher Ricky Mo. Dia memelototi Ricky Mo dan Ricky Mo melihatnya sekilas dan mendengus sedikit, matanya terlihat seperti anak kecil yang nakal. Kekanak-kanakan. Amandamu membeku dan berkata, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan, kamu lepaskan aku. Kita saja sudah memiliki anak, masih bilang tidak boleh bersentuhan. Ricky Mo mengendongnya keluar, nada bicaranya terlihat serius. Amandamu merasa marah karena dia tidak menyangka Ricky Mo akan melakukan tindakan yang begitu memalukan. Pada saat ini, Ricky Mo mengendongnya sampai ke samping pintu. Dia mengangkat kaki untuk membuka pintu yang tidak tertutup dan melihat Joanna Mo memanjat ke atas sambil memegang boneka harimau kecilnya. Joanna Mo berdiri di tangga dan bernapas terengah-engah, mata besarnya melihat Ricky Mo dan Amandamu. Kemudian dia berlari dengan gembira, aku juga mau digendong. Wajah Amandamu memerah, dia berbisik di telinga Ricky Mo, cepat turunkan aku. Aroma harum wanita menyebar di hidungnya, seperti serangga kecil yang merayap di hati dan membuat dirinya terpesona. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tangan Ricky Mo yang menggendong Amandamu tidak bisa dikendalikan dan Amandamu langsung jatuh. Untungnya, Amandamu bereaksi dengan cepat dan tangannya segera memeluk leher Ricky Mo. Ketika Ricky Mo melihatnya jatuh, dia menggunakan tangannya untuk memegang pinggangnya sehingga dia tidak langsung jatuh ke lantai. Posisi mereka berdua sangat dekat sekarang, Amandamu memegang lehernya dan Ricky Mo memeluk pinggangnya dengan satu tangan, kakinya berada di udara tanpa menyentuh lantai. Amandamu tidak tahu apakah dia sekarang harus memuji lengan Ricky Mo yang kuat atau haruskah dia marah dengan pria yang kekanak-kanakan ini. Dia tidak bisa mengatakan kata pujian kepadanya dan marah hanya bisa dipikirkan di dalam hatinya saja. Karena bagaimanapun juga dia tidak berani melawan Ricky Mo. Nonamu yang mengatakan bahwa pria dan wanita tidak boleh bersentuhan, sekarang yang memeluk leherku dan tidak mau turun juga nonamu. Ricky Mo berkata sambil menatapnya dan matanya sejajar dengan Amandamu, nonamu benar-benar wanita yang suka berubah-ubah. Amandamu sangat marah dan melepaskan pegangan di lehernya dan mendorongnya dengan keras, dia tidak bisa menahan untuk menendang betisnya dengan keras dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu harus ingat, jangan membuat masalah dengan wanita yang suka berubah-ubah sepertiku. Dia sengaja menekan kata, suka berubah-ubah, dengan keras. Semua ini berlangsung dengan cepat, begitu Amandamu berbalik, Joanna Mo kebetulan berlari dari arah tangga ke depan mereka jadi dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika Joanna Mo memperhatikan apa yang terjadi barusan, dia mungkin tidak mengerti apa yang terjadi. Joanna Mo memanggilnya dengan nama manis, bibimu. Jelas-jelas dia anak Ricky Mo tapi Joanna Mo terlihat seperti malaikat. Amandamu berjongkok dan mencium wajah Joanna Mo, Joanna anak baik. Lalu dia buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Ketika melihat Amandamu pergi, Joanna Mo tanpa sadar ikut bergeser ke arahnya kemudian dia teringat tujuannya. Dia berjinjit dan mengulurkan tangannya ke arah Ricky Mo untuk minta digendong, ayah gendong seperti mengendong bibimu tadi. Ricky Mo melipat kedua tangannya dan bertanya kepadanya, bibimu atau ibu? Joanna Mo berkata dengan pelan, bibimu. Ricky Mo berkata dengan datar, tidak mau gendong. Joanna Mo mengerutkan hidungnya dan berkata, ibu. Selanjutnya 401 dia orang yang seperti apa?